Tidaklah kita melakukan sesuatu, melainkan ada dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah belajar bagaimana fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan menunjukkan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beriman saat ditanya, ya, man rabbuk? Mereka tidak hanya menjawab Allah, tidak. Ya. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Allah yang mengaturku. Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Allah adalah ilah yang berhak diibadai dengan benar. Dan aku menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Allah yang memberikan rizki kepadaku. Ya. Allah yang memberikan pertolongan kepadaku. Allah yang memberikan petunjuk kepadaku. Itulah Allah yang selalu aku tauhidkan di setiap langkahku. Sampaikan itu. Bagaimana kita menjawab, menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada Allah. Kita mengenal Allah. Kita ingin memberikan informasi yang terbaik saat ditanya kepada malaikat. Kita mengatakan cinta Allah, tapi tidak tahu bagaimana hak Allah. Tidak tahu bagaimana ya janji-janji Allah. Tidak tahu bagaimana peringatan-peringatan Allah. Kita hanya mengetahui Allah ya Allah. Bahkan dikatakan kalimat la ilaha illallah dikatakan, diterjemahkan ya tiada Tuhan selain Allah. Maka jamaah, benar, perhatikan jamaah. Kalimat la ilaha illallah, makna yang sebenar-benarnya makna la ilaha illallah. Tiada ilah. Apa ilah? Sesembahan. Tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Jadi kalau apa? La ilaha illallah, ya beribadah hanya kepada Allah. Apakah beribadah yang seperti apa? Ya. Apakah beribadah yang tidak benar juga kepada Allah? Tentu tidak. Maka jangan sampai kita menyembunyikan makna arti sesungguhnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Nanti kalau tiada Tuhan selain Allah, yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, yang penting untuk Allah, yang penting untuk Allah. Tidak ada ibadah yang benar. Tiada Tuhan selain Allah. Oh iya, berarti aku ibadah kepada Allah. Apapun aku melakukan, yang penting lillahi ta'ala kepada Allah. Yang penting Allah tahu. Tapi kita tidak tahu apakah ibadah kita itu benar atau tidak. Maka jangan pernah kita tutup-tutupi, sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwasanya la ilaha illallah, yaitu tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibadah kepada Allah tapi dengan ibadah yang benar. Bukan ibadah saja jamaah, ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlas kepada Allah, ittiba Rasulullah SAW. Itulah la ilaha illallah. Cerminannya apa? Cerminannya adalah taat, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan ibadah yang disyariatkan, menjauhi ibadah yang tidak disyariatkan. Agar kita tahu, ya, jangan sampai kita dibodoh-bodohi. Ya. Datang kepada hal-hal yang sebenarnya kesyirikan, menyatakan bahwasanya saya melakukan ini kan juga karena Allah. Saya ingin menjadikan seseorang ini, ya, mayit ini, makam ini sebagai wasilah untuk bisa membantu berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena kita menutupi bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat harus ibadah yang benar. Kalau kita mengatakan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada yang hak di situ. Bisa dipahami jamaah ya? Oh, berarti ibadah yang benar. Oh, berarti ada ibadah yang salah. Nah, itu baru kita akan mendalami
Apa ibadah yang salah? Apa ibadah yang benar? Kalau kita secara umum saja, tiada Tuhan selain Allah, berarti kita melakukan apa? Ya, yang penting kepada Allah. Yang penting urusanku kepada Allah. Karena tidak tahu makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Maka sampaikan. Ya, tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ibadah harus ibadah yang benar. Ya. Ibadah yang benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Seperti yang kita doakan setiap hari, yakin kita tidak akan bisa lepas dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasan al-Basri yang menyampaikan mentafsir doa ini dengan apa jamaah? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia. Ya, apa kebaikan di dunia itu? Adalah penciptaan Allah terhadap kita. Hasan al-Basri menyampaikan kebaikan di dunia itu yaitu ibadah. Seluruh aktivitas lahir dan batin kita yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Itulah ibadah kita. Ibadah yang benar, maka dikatakan beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Bagaimana ibadah yang benar? Dikatakan oleh Hasan al-Basri, beribadahlah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhlas karena Allah, ittiba Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita ingin kebaikan di dunia, maka beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah itu, apabila engkau sudah melakukan itu, engkau juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat, dan itu adalah jalan untuk engkau terhindar dari api neraka. Dan itulah jamaah. Bukan sekedar, ya Allah berikan aku kebaikan dunia dan akhirat. Lihatlah esensi dari apa yang kita doakan kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita, mungkin banyak ada yang hadirin yang ada dalam majelis ilmu yang mulia ini, tidak tahu esensi Rabbana atina fid dunya hasanah. Bingung, kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kebaikan di dunia? Ya Allah, itu yang harus kita tanyakan. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Itulah pentingnya kita tolabul ilmi, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin kebaikan di dunia. Ibadah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah, semakin kuatnya keimanan kita, semakin kuatnya keyakinan kita, semakin benar akidah kita di dalam agama ini, semakin kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inikah yang kita inginkan? Tidak jauh dari Allah, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, apabila kelak, dan waktunya pasti ada, tidak akan mungkin tidak. Kita sekarang sedang berjalan berapa tahun usia kita, tanpa kita sadar, sesungguhnya usia kita sekarang ini adalah perjalanan kita menuju pada kematian kita. Kita sudah berapa tahun jamaah? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Berarti sudah ya sebegitu tahunnya kita melangkah menuju kematian kita. Berapa lama lagi? Ya, hanya Allah yang tahu. Maka karena ketidaktahuan kita tentang berapa tahun lagi usia kita, berapa waktu lagi yang Allah ingin berikan kepada kita, maka jangan pernah sia-siakan waktu. Karena dikatakan orang itu banyak lupa akan nikmat, dua nikmat, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Ya. Kalau kita punya waktu luang, apa yang kita lakukan jamaah? Membuka handphone, melihat kemaksiatan, atau kita membuka handphone, berzikir kepada Allah, atau lisan ini ya
takbir tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illallah. Kenapa? Biasakan mengucapkan tauhid, kalimat tauhid, karena kita ingin di akhir kehidupan kita kalimat itulah yang akan kita ucapkan saat malaikat mencabut nyawa kita. Jadi kalau kita ada waktu luang, kita sedang jalan atau apa, ucapkan kalimat tauhid. Jamaah perhatikan, innamal a'malu bikhawati. Amalan itu tergantung akhirnya. Orang mengatakan, ya jamaah, orang mengatakan, oh orang itu penjudi, orang itu ini, orang itu ini. Janganlah kita menghukumi seseorang. Pasti dia akan masuk neraka. Jangan. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Ya, janganlah kita ya malah jadi menggibahi padahal di akhir kehidupannya dia sudah bertobat kepada Allah. Di akhir kehidupannya pas nyawa dicabutnya dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kematian yang baik, maka biasakan melakukan kebaikan agar dalam kematian kita kematian dalam keadaan baik, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin kita sudah azab kubur, sudah kita pelajari bagaimana ya hadis-hadis tentang pertanyaan-pertanyaan. Ada yang dari Sahih Muslim, ada yang Imam Bukhari, ya, ada yang dari ya Abu Dawud. Kemarin sudah kita bacakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dahsyatnya hari kiamat kemarin juga sudah kita pelajari, ya. Sekarang kita akan masuk jamaah, ya. Dan 7 golongan kemarin juga kita sudah pelajari, ya, 7 golongan yang akan dinaungi. Karena kemarin ada yang bertanya, apakah kelak orang-orang beriman itu juga akan ada di padang mahsyar? Ada. Karena disampaikan bahwasanya ya ada orang-orang yang dilindungi Allah di bawah naungan arsy-Nya, yaitu 7 golongan. Berarti menandakan seseorang kelak di hari kiamat itu ada yang kepanasan, ada yang tenggelam karena keringat-keringatnya, karena panasnya. Tapi apa jamaah? Tapi disampaikan bahwasanya Rasulullah bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Disampaikan bahwasanya 7 golongan dinaungin Allah kelak di padang mahsyar, yaitu golongan imam yang adil, imam yang tidak zalim, pemimpin yang tidak zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup di atas ketakwaan, ya, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, yaitu 2 orang yang mencintai di jalan Allah, ya, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, yaitu orang yang mengatakan aku takut Allah saat tergoda akan zina. Yang keenam adalah seorang yang bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui sedekahnya. Yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri dan meneteskan air matanya karena menyesali akan perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Itulah 7 golongan yang akan dinaungi Allah, ya, kelak di padang mahsyar. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan di surat Az-Zumar ayat 73, ya, kalau nggak salah, ya, nanti dilihat. Yaitu orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang kelak di padang mahsyar akan dikumpulkan dan akan diantar menuju surga dan akan disapa dengan sapaan yang halus oleh
penjaga surga. Masuklah ke dalam surga. Dan kekallah di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Hadirin sekali lagi jamaah ya. Kalau kita mendengar kalimat Ahlussunnah wal Jamaah, jangan risih ya. Karena sesungguhnya seluruh umat muslim itu memang harus Ahlussunnah wal Jamaah. Harus menyampaikan aku ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi karena orang-orang yang mungkin jarang datang ke kajian, ya, jarang buka Quran, sholat juga jarang, mendengar Ahlussunnah wal Jamaah itu rasanya itu, keras banget ini. Padahal semua orang harus meyakini bahwasanya saya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Menunjukkan bahwasanya kita itu adalah bagian orang-orang yang beriman. Tidak dikatakan orang yang beriman kalau dia tidak ahlul sunnah. Dia tidak mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, apakah itu beriman, jamaah? Maka dikatakan, Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakanlah wahai Rasulullah, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah menyuruh Rasulullah menyampaikan itu kepada seluruh manusia, seluruh umatnya. Karena Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk kaumnya, tapi Rasulullah diutus seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Dikatakan, katakanlah Muhammad, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Berarti orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah, berarti orang yang tidak cinta kepada Allah. Karena Allah sudah menyampaikan, sudah ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu. Bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Rasulullah adalah jalan petunjuk dari Allah. Taat kepada Rasulullah adalah jalan Allah memberikan rahmat kepada orang itu. Ya, maka dikatakan apabila kita mencintai Allah, maka ikuti aku. Siapa yang menyampaikan? Allah menyuruh Rasulullah mengatakan itu kepada manusia. Dan selanjutnya apa dikatakan? Niscaya Allah akan mencintaimu. Berarti saat kita mencintai Allah dengan mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Selanjutnya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti sunnah, keutamaannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa kita dikatakan, oh itu halu, cuman ngedrobios saja, ngomong gak jelas, gak apa-apa. Yang kita bicarakan apa? Apa yang dibicarakan Allah. Kan kita tidak dongeng jamaah. Apa yang kita baca adalah firman-firman Allah. Bukan dongengan dari Abu. Firman Allah, hadis Rasulullah, perkataan para sahabat. Cukup itu, tidak ada yang lain. Ya. Abu mengatakan bahwasanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah karena memang itulah dalilnya. Nggak apa-apa. Tetap istiqomah. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Pemahaman para salaful soleh meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita pasti akan kembali kepada Allah pada waktunya. Kita pasti akan kembali kepada Allah saat Allah sudah menyampaikan, cukup waktumu di dunia, cukup engkau beramal soleh, cukup engkau dengan tobatmu. Maka malaikat diutus Allah untuk mencabut nyawa
pasti kita akan kembali kepada Allah. Dan pasti akan ada hari perhitungan, pertanggungjawaban seluruh apa yang kita lakukan selama Allah memberikan usia kepada kita. Jamaah, akan ada waktu yang dikatakan hisab, perhitungan. Saat Allah memperlihatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya tentang amal-amalan kita. Apa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Gibah kita, kebohongan-kebohongan kita, kemaksiatan kita, zina kita, pegangan-pegangan tangan kita dengan yang bukan mahram, ya, lekuk-lekuk tubuh kita yang kita perlihatkan, niat-niat kita, semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tersisa sekecil pun, sebutir pasir di padang pasir, semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memperhitungkan semuanya. Termasuk ibadah niat-niat kita. Ibadah lahir dan batin kita. Allah berfirman di surat Al-Ghashiyah ayat 25. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sungguh ya kamilah yang membuat perhitungan atas mereka. Atas apa yang sudah mereka lakukan, akan waktu modal yang sudah Allah berikan selama hidup di dunia. Ya. Jamaah, ingat kalimat Allah itu. Allah lah yang akan memperhitungkan kita semuanya. Saat kita menghadap Allah, akan dibukakan seluruh amalan-amalan kita. Amalan baik, amalan buruk, amalan yang kita katakan baik ternyata tidak ada, ternyata niat kita dunia. Ya, saat kita berdakwah menyampaikan suatu ilmu, tapi ternyata amalan jariahnya hilang, tidak ada, ternyata niat kamu menuntut ilmu karena kamu ingin dikatakan ustadz, karena kamu ingin dikatakan ulama, agar kamu ingin dihormati di dunia. Niatmu dalam berdakwah sudah salah. Dikatakan kadzabta karena engkau berdakwah bukan karena Allah. Engkau berdakwah karena ingin dikatakan ustadz. A'udzubillahi min dzalik. Sedekahmu, ya, infakmu sebesar apapun ternyata hilang. Kenapa ya Allah? Karena sedekahmu engkau ingin dikatakan dermawan. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka sempurnakanlah ibadah-ibadah kita. Ikhlas karena Allah, ittiba kepada Rasulullah. Dan apa? Sempurnakanlah keikhlasan kita dalam beribadah lahir dan batin, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.